teman-teman sekalian, saya sedikit mau bicara tentang kejadian beberapa tahun yang lalu di Mamuju ya, itu gempa 2 kali ya, sore dan dini hari. Jadi waktu itu saya berada di jalan arteri mau menuju ke kantor gubernur Sulawesi Barat dengan satu urusan. Kemudian saya balik dari kantor gubernur itu, jam sudah menunjukkan sekitar kurang lebih jam 5. Saya kembali melewati jalan arteri itu menuju pulang. Tiba-tiba saya merasa seperti terayun di atas kendaraan. Awalnya itu saya mengira ban kendaraan saya kempis. Tetapi kemudian sebelum saya sempat untuk memeriksa ban saya, tiba-tiba dari kejauhan itu saya melihat begitu banyak kerumunan orang yang memenuhi jalanan. Saya pun mempercepat laju kendaraan saya karena saya mau bertanya, penasaran apa yang sedang terjadi. Kemudian saya tanya salah seorang bapak di situ, "Pak, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang berlarian?" Kemudian bapak itu menjawab bahwa baru saja terjadi gempa bumi. Waktu itu kita belum tahu berapa besar kekuatan, yang jelas gempa itu terasa begitu besar dan lumayan menakutkan. Kemudian beberapa menit kemudian saya melihat jalanan arteri itu sudah dipenuhi orang, dipenuhi kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Mereka berlarian ya, meninggalkan pantai karena kebetulan kan jalan arteri itu berada di daerah pantai, di bibir pantai ya, pas di bibir pantai. Saya pun akhirnya ikut berlari ya. Atau kalau saya menghindar karena memang perkiraan BMKG bahwa itu bisa saja berpotensi tsunami. Apalagi waktu itu belum terlalu lama terjadi gempa di Palu, Sulawesi Tengah, yang juga terjadi tsunami waktu itu, dan itu mengakibatkan banyak sekali manusia yang meninggal, banyak sekali korban jiwa. Itu yang menimbulkan rasa traumatik di tengah-tengah masyarakat. Tapi kemudian yang saya mau cerita ini sekitar beberapa minggu setelah gempa itu, masih panas wacana tentang gempa itu. Kemudian tiba-tiba banyak sekali bermunculan orang-orang yang merasa jago, yang kemudian mengatakan bahwa mereka-mereka yang lari waktu gempa itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada takdir Allah, takdir Tuhan, bahwa hidup dan mati manusia itu ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah lari, karena kalau memang Tuhan menakdirkan kita meninggal di atas tempat tidur atau di mana, kita tidak akan mati karena gempa atau karena tsunami. Saya tidak tahu apakah ketika gempa waktu itu mereka benar-benar tidak lari atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi saya mau bilang begini teman-teman, justru kalau saya menghindar itu karena saya percaya kepada hukum Tuhan gitu. Karena ada yang kita sebut sebagai hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Jadi ada yang disebut prinsip niscaya lagi rasional.
Itu prinsip alam semesta, prinsip yang terjadi di alam. Salah satunya itu hukum sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat itu mengatakan bahwa setiap kejadian yang ada di alam ini, di alam semesta itu pasti ada sebabnya. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini, di alam ini yang tidak memiliki sebab. Jadi kalau kebetulan kita sebut sebagai sebuah kejadian yang tidak punya sebab, maka tidak ada yang kita sebut sebagai kebetulan. Karena semua kejadian itu pasti bersebab. Saya percaya dengan itu. Dan hukum sebab akibat itu kan berjalan di alam semesta ini secara terus menerus. Jadi sesuatu terjadi itu diakibatkan oleh sesuatu, atau sebab itu akan menyebabkan sebuah akibat, dan akibat itu sendiri akan menjadi sebab lagi untuk akibat yang lain. Ngerti enggak? Itu juga pusing ini. Atau kita contohkan saja ya. Kalau kita lapar misalnya, ada sebuah kejadian kita lapar. Lapar itu akan menyebabkan kita makan. Jadi lapar itu menjadi sebab dan akibatnya itu kita makan. Jadi makan itu menjadi akibat. Tapi kemudian makan itu sendiri, walaupun dia akibat, dia akan bisa dia menjadi sebab lagi, akan menyebabkan kita menjadi kenyang. Jadi makan tadi ini yang awalnya akibat menjadi sebab, melahirkan akibat kenyang. Jadi kenyang ini akibat, tapi kenyang ini akan menjadi sebab lagi. Sebab akan menyebabkan kita menjadi ingin buang air besar misalnya. Jadi buang air besar itu akibat. Lalu kemudian buang air besar itu bisa menjadi sebab lagi. Sebab dan mengakibatkan misalnya kita menjadi merasakan perasaan enakan gitu, karena baru saja mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh kita. Seperti gitu. Begitu seterusnya. Jadi prinsip inisial lagi rasional, prinsip sebab akibat ini, prinsip kausalitas ini terjadi di alam secara terus menerus. Kita sadar atau tidak, itu terjadi. Ada orang yang sadar, ada yang tidak. Jadi prinsip hukum sebab akibat itu selalu terjadi. Cuma terkadang ada misalnya kejadian, ada manusia yang tidak tahu sebabnya apa, yang jelas ada sebabnya. Ada juga manusia yang tahu, orang-orang yang sudah tinggi ilmunya. Tapi kan manusia ini adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Selain terbatas, kita juga ini pengetahuan manusia itu relatif. Relatif itu bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi yang jelas kita terbatas. Kadang kita tahu sebabnya sesuatu itu, kadang juga kita tidak tahu. Yang tahu persis itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena kita tidak tahu terus kita mengatakan bahwa tidak ada sebabnya gitu. Jadi kalau dalam alam ide saya, dalam konsep yang saya pahami bahwa gempa, ketika terjadi gempa itu pasti akan mengakibatkan sesuatu nih. Pasti akan menyebabkan sesuatu.
yang paling dekat itu tsunami. Ya karena saya berada di bibir pantai, saya tinggalkan pantainya. Apakah itu benar dugaan saya atau tidak? Ya, itu urusan lain, urusan Allah. Kita tidak punya otoritas di situ. Lagian juga kan saya paham bahwa saya ini punya keterbatasan. Saya ini ramalan saya relatif. Ada limitasi dari setiap ilmu saya, dari setiap konsep saya, dari setiap pemahaman saya. Ada limitasi, ada batasannya. Jadi justru saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak lari itu adalah justru mereka yang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Karena mereka tidak percaya terhadap hukum niscaya lagi rasional, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Karena kepercayaan kita terhadap Tuhan itu include dengan kepercayaan kita terhadap hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Jadi tidak boleh kita percaya sama Tuhan nih, Tuhan itu ada, tapi kita tidak percaya kepada hukum-hukumnya. Nanti bisa jadi kita tidak taat kepada aturan Tuhan. Karena Tuhan itu selain ada, dia juga menetapkan sebuah hukum, sebuah norma-norma bagi makhluk untuk dia jalani dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita harus belajar dalam hidup ini, karena kita harus berusaha untuk mengetahui sebab dari segala sesuatu yang terjadi, kemudian apa akibat dari sebuah kejadian, sebuah realitas yang terjadi dalam hidup kita ini secara terus-menerus. Karena kan kejadian-kejadian di alam semesta ini terjadi setiap detik. Bahkan kalau ada waktu lebih cepat daripada detik itu, seperti itu terjadinya kejadian di alam ini. Saking cepatnya ada kejadian yang kita tidak sadar bahwa itu terjadi. Detik demi detik ini kita berjalan dari sini ke sana, itu semua adalah proses kejadian, proses terjadinya sesuatu. Di situ juga terjadi proses sebab akibat, seperti dari makan sampai buang air besar tadi itu. Gitu.